Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'budu masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Al-ayat sadaqallahu qaulana azim. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kami para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak dan ibu-ibu, saudara hadirin hadirat jamaah majelis ilmu FKM 3P yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari bersama kita panjatkan hanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala curahkan kemahiran sunnah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, kepada para sahabat dan kita umatnya, insyaallah istiqomah sampai hari kiamat. Untuk menambah berkah di sini kembali kita baca buku kita surah Al-Fatihah. Kita bertawassul dengan bacaan Fatihah kita. Semoga para arwah almarhum, orang tua kita, guru kita, saudara-saudara kita senantiasa Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah jadikan dunia Allah yang riyadul jannah. Berbahagia dari dunia wa ala kulli niyatin salihah wa ila mardatin nabi al-fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanba ya wasi'al karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanba ya wasi'al karami. Liman haruri siwaka inda ulul hadithil alamin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana dhanba ya wasi'al karami. Sallallahu wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak dan saudara-saudara hadirin, pagi hari ini kita akan lanjutkan bacaan kitab kita Syarahul Ummah Al-Muhammadiyah pada halaman 44, yaitu keistimewaan pada kitab umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadilah membangun masjid dan melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu bina'il masajidi wal mashyi ilaiha wal julusi fiha. Wa min syarafil ummatil muhammadiyyati ikhtisasuha bil masajidi wa qad jaa fi fadli binaiha wa
fadli as-sa'i ilaiha 'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahaditsun katsiratun. Keutamaan membangun masjid dan berjalan menuju masjid dan duduk di dalamnya. Dan sebagian dari keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu keistimewaannya dengan masjid. Telah banyak hadis tentang keutamaan membangun masjid, keutamaan berjalan ke masjid yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang begitu banyak. Faminha ma yadullu ala fadli bina'il masajid wa annahu madmunun lahu baitun mithlahu fil jannah. Wa 'an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man bana masjidan yabtaghi bihi wajha Allah bana Allahu mithlahu fil jannah. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membangun masjid yabtaghi bihi wajha Allah, yang tidak ada satupun niatnya membangun itu kecuali ridha Allah, banallahu mithlahu fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya seperti itu fil jannah, di surga. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man bana masjidan yudkaru fihi ismullahi banallahu lahu baitan fil jannah. Dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang membangun satu masjid yang disebut di dalamnya nama Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man bana masjidan kama hasiqatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang membangun satu masjid bahkan kama hasiqatin, seperti sarang burung. Ini perumpamaan tentang sebuah bangunan yang kecil sekalipun, au asghar, atau bahkan lebih kecil, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan baginya satu rumah di surga. Wa qawluhu kama asiqatin al-qata' qadirun ma'rufun ay miqdaru isyiha wa ma'waha. Yang dimaksud dengan al-qata' qadirun ma'ruf, yaitu gambaran seekor burung yang sudah ma'ruf. Saya lihat di makna qata', yaitu seekor burung, hewan yang kecil yang memang terkenal di negeri Arab, di mana kita gambarnya seperti puyuh. Jadi orang yang membangun masjid seperti sarang puyuh atau tempat burung yang kecil sekalipun atau bahkan lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya satu apartemen sebuah surga. Wa bi riwayatin banallahu lahu baitan awsa'a minhu, Allah akan bangunkan baginya satu rumah yang lebih luas dari itu. Wa bi riwayatin afdhala minhu, satu riwayat mengatakan yang lebih utama dari itu. Wa fi riwayatin man bana baitan yuqbadullahu fihi min malin halalin banallahu lahu baitan fil jannati min durrin wa yaqutin. Siapa orang yang membangun satu rumah di dalamnya tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
di dalamnya Allah disembah, yang ia bangun dari harta yang halal, maka Allah akan bangunkan bagi satu rumah di surga min durrin wa yaqutin, dari mutiara dan yakut. Beberapa hadis ini para hadirin rahimakumullah tidak lain adalah keistimewaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW yang membangun masjid, membangun satu rumah, membangun satu tempat ibadah, niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, partisipasi berapapun untuk membangun rumah Allah. Nabi kita Muhammad SAW menjadikan dia akan dibangunkan kelak satu rumah yang lebih luas dari apa yang dia bangun fil jannah, di surga. Wa fi riwayatin man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala sum'atan banallahu lahu baitan fil jannah. Satu riwayat, siapa orang yang bangun masjidnya la yuridu minhu riya'an, dia tidak mengharapkan apapun, tidak ada ingin dilihat orang, wala sum'atan, tidak ingin didengar namanya oleh orang lain, maka Allah akan bangunkan bagi satu rumah di surga. Dari beberapa hadis ini Allah, kita lihat beberapa deskripsi pentingnya adalah yang pertama, membangun rumah Allah yabtaghi wajh Allah, niatnya semata-mata karena Allah. Yang kedua, dia membangunnya min malin halalin, dari harta yang halal. Yang ketiga, tidak ada niat apapun, tidak ingin dilihat orang, tidak ingin didengar namanya oleh orang lain. Dan ternyata ini tidak gampang. Membangun masjidnya la yuridu wajh Allah, tidak ada satu yang inginkan kecuali itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi, sebab ada kalanya orang memahami hadis ini selalu yang penting kita bangun masjid, dia lupa ada kalimat yang tadi wajh Allah. Tanyakan, dia bangun masjidnya untuk apa? Kadang-kadang cuma semangat membangun sehingga nyaris yang dia bangun padahal sebelahnya ada bangunan masjid. Akhirnya bangunan yang kedua bukan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cuma untuk bersaing dengan masjid yang pertama. Kita dapat di masyarakat ada orang cuma gara-gara dia nggak dikasih jadwal khutbah. Ada masjid, kok saya nggak pernah dikasih jadwal di situ, saya nggak pernah diajak ngajar di situ, karena memang nggak dikasih jadwal khutbah, nggak dikasih tempat ngajar, jadi gua bisa bangun sendiri, dia bangun lagi masih selesai. Akhirnya masjid yang dibangun kedua disebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pada masa Nabi kita Muhammad SAW, namanya masjid dirar. Masjidnya bukan memberi manfaat, tapi justru memberi mudarat. Ini untuk kita ingatkan, berhati-hati. Bukan berarti semangat membangun masjid gak melihat kondisi sosial sebelumnya. Pokoknya kita bangun, kira-kira manfaat atau tidak. Maka tanyakan, niatnya karena apa? Lillah tidak? Atau jangan-jangan kita niatnya cuma pengen nama kita tertulis di sana. Maaf, bukan berarti orang membuat masjid dengan namanya nggak boleh. Tapi tanyakan lebih dulu di hati kita, kalau nama saya ada di sana, kira-kira lillah atau tidak? Ada orang saya pernah temui, Pak Ustaz, saya mau bantu bangun masjid, tapi tolong nanti masjidnya namanya nama saya. Saya bilang ini, padahal udah masih tahu saya Pak kalau begitu. Kalau namanya mungkin mirip-mirip dengan nama yang bagus, mungkin lumayan. Ini masjidnya apa? Misalnya namanya nama Islam, tidak ada yang juga pakai A, lumayan. Dan kalau nama saya misalnya itu masjid apa? Masjid Al-Mulyadiyah, ada apa? Atau orang yang sudah meninggal mungkin, tapi orang yang masih ada, orang yang masih hidup, itu masjid siapa? Oh, itu masjid sepulang. Makanya Nabi katakan, man bana masjidan la yuridu bihi riya'an wala
bukan pengen dilihat orang, bukan pengen didengar oleh orang. Maka kalau kita membangun masjid atau berpartisipasi untuk membangun sebuah masjid, pastikan niat kita semata-mata karena Allah. Mau nama saya ada atau tidak, biarkan, karena urusannya, jaminannya yang memberi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabu bina'il masjid batin wa ajruhu jari li sahibihi hatta ba'da wafatihi. Dan subhanallah, hadirin rahimakumullah, pahala orang yang membangun masjid batin akan terus ada, terus mengalir li sahibihi, kepada orang yang memberikan sedekahnya, infaknya, zakatnya untuk membangun masjid hatta ba'da wafati, bahkan sampai dia meninggal dunia. Bahkan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'minu min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa amalan yang ketika kita lakukan saat kita hidup di alam dunia, beberapa amalan yang kalau kita lakukan saat kita masih ada dan sehat, dan pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dari apa yang akan ditemui oleh seorang mukmin dari amalnya dan kebaikannya, bahkan setelah kematiannya, yang pertama ilman 'allamahu wa nasharahu, yaitu ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Ilmu itu bukan cuma dominasi para asatidz. Jadi kalau nanti ilmu itu cuma yang punya para asatidz, berarti yang surga ustaz doang. Terus gimana caranya dapat ilman nasyarahu? Ketika kita mendengar para alim ulama, para guru, para kiai menyampaikan ilmunya, sampai di rumah sampaikan kepada orang yang dekat dengan kita. Kadang-kadang kita kalau pulang ngaji ditanya atau pulang dengerin ceramah, istri nanya, pulang kajian subuh, mohon ya. Tadi ustaznya ceramahnya gimana? Waduh, ceramahnya bikin ngantuk doang. Terus isinya apa? Gak tahu, juga tidur. Ini gak ada siapa-siapa, jadi diajarin. Atau ada lagi tadi, akan dengerin ustaz ceramah gimana? Ya Allah, akan dengerin juga sempat isinya gak tahu apaan. Tawa terbahak-bahak, terkecil-kecil. Isinya apa? Gak tahu. Ada lihat, ilman 'allamahu wa nasharahu, ilmu yang kita sebarkan, walau kalimatan, walau ayatan, walau hadisan, walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma satu hadis, walaupun satu kalimat, sampaikan, insyaallah pahalanya akan sampai kita meninggal dunia. Yang kedua, awwaladan sholihan, atau anak yang soleh, tarakahu, yaitu anak yang soleh yang dia tinggalkan, au mushafan waratahu, atau Al-Quran yang dia wariskan, au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun, au baitan libni sabil, atau rumah singgah untuk ibnu sabil, para musafir, para santri yang tidak punya tempat, orang-orang tunawisma sudah siapkan rumah singgahnya. Bahkan au-naharon ajrau, ataupun solokan air yang dia buat. Oh, kali kegedean Pak, nah asal mana sungai. Tapi maksudnya kita bisa pahami adalah walaupun cuma saluran air, au sodaqatan akhrajaha, ataupun sodaqah yang dia keluarkan dari hartanya, bi sihhatihi, dalam keadaan sehatnya dan hidupnya, al-aquhu min ba'di mautihi, semuanya dia akan temui setelah dia meninggal dunia. Saya sering bilang, apa yang disampaikan Nabi, jangan sepelekan amalan kecil, jangan sepelekan perbuatan yang orang anggap tidak seberapa.
Itu yang namanya membersihin solokan dan sepeda. Tapi kalau kita tidak bersihin, akibatnya baik dia. Kita bersihin, insya Allah manfaat, gak banyak. Tapi subhanallah, Allah akan kasih kita pahala. Ketika kita meninggal dunia, pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Apa sering saya bilang juga, hari ini banyak fenomena orang ketika bangun rumah, itu mentang-mentang tanahnya 8 kali 12. Begini bentuknya Pak. Itu dibangun betul-betul mepet semua, sampai jalanan pun kemakan sama dia, sampai susah lewatnya kita. Semua bilang ini nggak ngomong lagi, bangunnya segini lagi habis semua. Beda sama orang tua kita dulu. Ini orang tua kita dulu selalu, walaupun ini tanahnya, dia bilang yang ini pakai buat jalanan, yang ini masih 1 meter, yang itu masih 1 meter, jalannya luas 2 meter. Luas, atau bahkan saya 2 meter, antum 2 meter, 4 meter, luas, mobil bisa masuk keluar. Tapi hari ini orang nganggap ketika dikasih tahu sama RW-nya, Pak, ini tolong bantu jalan. Enak aja di tanah gua, yang beli gua, duit gua, dia sih tahu. Tapi kalau sama-sama ngerti, sodako yang ini 1/2 meter, yang ini 1/2 meter, buat solokan air, gak banjir, nikmati bersama. Jalannya luas, dinikmati bersama. Ini kadang-kadang sampai jalan susah. Sampai ada istilah, ini jalannya pegang senggol, karena gak buat kemana-mana. Dia sering bilang, kalau orang tidak mikir, nanti kalau mati, kalau sampai kurung batang aja gak masuk, lalu ini mau mati lewat mana nanti? Diseret aja betul. Makanya subhanallah, kita minta maaf susah mengajarkan kepada kita, apapun yang kita berikan hari ini, sekecil apapun, pahalanya akan kita lihat. Bahkan cuma sekedar rumah singgah. Rumah singgah itu kan gak perlu kita bayar, gak perlu mengeluarkan biaya banyak. Atau bahkan mungkin boleh dikiaskan hari ini tempat parkiran. Saya kadang-kadang suka bingung kalau ada orang di sana tanahnya luas, dikasih batu gede Pak, dan terus gak boleh lewat. Emangnya kalau mobilnya ada yang lewat sedikit itu tanahnya hilang? Kan enggak. Kenapa nggak diambil batu digeser sedikit? Itu pahalanya luar biasa. Atau ngasih lampu di jalan, kasih penerangan jalanan itu. Kalau nanti ada orang yang lewat dan kesandung, alhamdulillah ada lampunya terang, saya nggak kesandung nggak kena batu, dapat pahala. Tapi kalau lampunya mati, orang pelit amat atau dicepak setan yang di rumah ini, nggak kasih lampu sama sekali, asli sumpahin, alhamdulillah teman alhamdulillah. Ayo berbagi, percayalah berapapun yang kita berikan untuk kemaslahatan kita bersama. Apapun yang kita lakukan, bahkan mengambil sampah dari jalan, membersihkan dari gorong-gorong, membangun rumah Allah, menjaganya dengan baik, insya Allah menjadi amalan yang kelak akan kita temui bahkan saat kita meninggal dunia. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga menjadi motivasi bagi kita untuk membangun masjid, niat semata-mata karena Allah, dan tentu saja kita bisa menjadikan amalan kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih adalah Allah yang bermain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.